Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, musi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan marilah kita menjauhi larangan-larangan Allah dengan sebenar-benarnya menjauhinya. Dan juga marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat nanti, kita mendapatkan suatu keberuntungan, suatu kemudahan, yaitu dengan jawaban-jawaban yang sesuai apa yang kita laksanakan dalam hidup ini, yaitu terutama jawaban yang bisa memperingan diri kita adalah suatu perbuatan yang baik, dan perintah Allah dijalankan dengan baik, dan perintah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat 57 ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatid dunya laibun walahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai manusia, ketahuilah olehmu orang-orang yang beriman, bahwa dalam kehidupan dunia ini, dalam hidup di dunia ini adalah laibun, yaitu satu permainan, walahun, dan senda gurau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam permainan tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Dan tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ingin menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang mudah menempati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surganya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan juga Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW membawa oleh-oleh, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Ini sebagai ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal kepada Allah adalah di dalam surat 3 ayat 191, yaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang beruntung di depan Allah Subhanahu wa taala nanti, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikrullah, senantiasa menegakkan salat, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Salat ditegakkan dengan cara alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu berdiri. Tidak mampu berdiri, wa qu'udan, duduk. Tidak mampu duduk, wa 'ala junubihim, dengan cara berbaring. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya salat. Salat harus ditegakkan bagi pribadi orang-orang yang mengaku beriman dan mengaku sebagai agama Islam, yaitu di muka bumi ini.
Oleh karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, salat tidak bisa ditawar. Bagi seorang muslim, terutama bagi laki-laki, salat dimanapun, salat kapanpun adalah menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslim. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala surat 4 ayat 103, Allah telah menjelaskan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktunya. Rasulullah SAW mengajarkan, memberikan tuntunan bahwa salat itu ada 5. Salat Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Ini perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu salat-salat sunnah yang lainnya. Ini sudah jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat adalah tepat pada waktunya. Tidak bisa kita mengerjakan salat duhur dikerjakan pada salat maghrib, salat duhur dikerjakan pada salat subuh. Ini juga bertentangan dalam perintah Allah dan Rasulnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang selanjutnya, dampak daripada sholat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat 29 ayat 49, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sudah mengerjakan sholat, manakala kita sudah senantiasa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dampak-dampak dari sholat itu mari kita tegakkan pada diri kita masing-masing, terutama pada diri saya sendiri, yaitu untuk mencegah suatu perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menjaga lisan, bahwa hidup ini banyak tantangan, banyak ujian, banyak kita membaca WA dan sebagainya, di mana suatu berita yang disampaikan, tentu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita bisa mentabayun, kita bisa yaitu menyaring apa berita, apa juga dampak dari berita itu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wal yaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wal yaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Jika kalian bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka diamlah. Wa man kana billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim jarahu, maka muliakanlah tamu-tamu yang ada di rumah kalian atau di sekeliling kalian. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita akan menghadapi dan kita akan melihat dengan nyata dan kita akan membaca dengan tulisan-tulisan yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid yang ada pada diri kita masing-masing. Tiap detik, tiap saat, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia akan menjadi suatu catatan dan akan kita baca nanti di akhirat nanti. Ciri orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara lain yaitu wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yaitu orang-orang yang mengatakan may yaqulu amana, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimumin, padahal mereka itu adalah
orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah ciri orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza qila lahum la tufsidu bil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membuat suatu kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak membuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 12 ayat 39 Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan. Wabtahi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul fasidin. Bahwa Allah memerintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat padamu. Allah telah berbuat baik pada kita. Lautan kasih ikan yang segitu banyaknya, bumi kasih hamparan yang begitu mudah kita lewati, dan semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri dan untuk dinikmati. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ciri orang-orang yang merugi adalah walladzina kafaru makadzabu biayatina, yaitu orang-orang yang tertutup hatinya, tertutup tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Makadzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat sudah jelas, perintah puasa sudah jelas, namun mereka adalah menolak. Mereka tertutup hatinya, tidak mau mengerjakan yaitu perintah Allah. Itulah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nanti akan dilihat oleh masing-masing manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Mana tanda-tandanya? Bahwa ibu sekalian akan bisa lihat, yaitu pada catatan-catatan sesuai kemana yang Allah jelaskan, Iqra kitabak, bacalah yaitu kitabmu, catatanmu, dalam surat 17 surat Al-Isra ayat 23. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi husban asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pesan Allah dalam surat 3 ayat 102, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan Islam, dan senantiasa beristiqomah dengan agama kalian. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal-amal yang pernah kita lakukan selama hidup ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami sebagai hamba-Hambamu yang taat menjalankan perintah-perintah-Mu, menjauhi larang-larang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, maafkan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana Ia telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang seiman dan seagama dengan kami, baik laki-laki maupun perempuan yang berada di negeri Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhiri dalam kematian kami nanti ya Allah dengan kematian yang husnul khotimah, yang mendapat ridho dan rahmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pilpres maupun pilkada nanti ya Allah sebagai pilkada yang aman dan damai, tidak terjadi permusuhan di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha melihat dan berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la taj'al fitnatal ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula wa tubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.